Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyumunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din waftalana futuhal arifin wa yazurna ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih di hadis yang kedua. Ini hadis Jibril yang punya matannya. Silakan dibuka hadis Jibril. Dan kita masih, kalau di kitab kita menggunakan syarah Fathul Qawi Al-Matin karya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Abad Al-Badar. Semoga Allah menjaga beliau. Di halaman yang ke-19, ya, di sini beliau mengatakan, qala muallif rahimahullah taala, fi hadis Jibril, di dalam hadis Jibril tersebut, ya, dalilun anal malaikata ta'ti ila basharin ila syakril bashari. Jadi poinnya dalam hadis Jibril ini, ya, bahwasanya malaikat itu ketika mendatangi, ya, utusan Allah, terkadang beliau berubah bentuk, ya, merubah bentuknya, merubah bentuk diri beliau, bentuknya seperti manusia. Nah, ini poin penting itu. Catat poinnya, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, itu dalam berupa wujud manusia. Ya. Contohnya. Wa mislu dzalik ma jaa fil Qur'an min maji'i Jibril ila Maryam fi surati basharin. Contoh yang pertama, ya, terjadi pada Ibunda Maryam. Ya, jadi Ibunda Maryam itu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ibunda Maryam siapa? Ibundanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang didatangi oleh malaikat Jibril, ya, berupa wujud manusia. Berupa wujud manusia. Ini yang contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, wa maji'i al-malaikati ila Ibrahim wa Lutin fi surati basharin. Demikian pula malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut berupa wujud manusia. Ini contoh yang kedua, ya, data nabi-nabi secara umum, semua nabi secara umum, ya, malaikat Jibril ini berubah wujud manusia. Wa hum yatahawwaluna bi qadratillah azza wa jalla anil hay'ati allati khuliqu 'alaiha ila hay'ati bashari. Mereka itu, ya, itu berubah, ya, malaikat itu, ya, berubah bentuk itu memang atas ketentuan Allah, qudratnya Allah, atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan sekeinginan beliau, tidak. Tapi memang Allah izinkan, Allah takdirkan, Allah kehendaki. Ya, malaikat Jibril, ya, terkadang berubah bentuknya. Tidak hanya kepada bentuk manusia saja, ya, tidak. Jadi allati khuliqu 'alaiha ila hay'ati bashari. Nah.
Wa qad qala Allah azza wa jalla fi khalqil malaikah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penciptaan malaikat. Ya, jadi saya berdalilkan dengan Quran surah Al-Fatir, surat Fatir ayat 1. Ya. Apa kata Allah tentang malaikat? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulun. Afwan, rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha. Ya. Ada yang Al-Quran boleh dibuka. Ya. Cari Quran surat Fatir. Ya. Ayat 1. Ketemu, Mas? Belum. Ya, kenapa harus dibuka? Ya. Maksud saya ingin interaksi di antara kita, ada yang baca, biar dapat faedah pahala baca Al-Quran. Dan yang lain pun mendengar pun ikut dapat pahala mendengarkan Al-Quran. Nah, coba Mas dibaca, Mas. Sudah Fatir dah? Ya, coba diulangi bacanya. Yang lain juga. Fatiris samawati wal ardh. Fatiris sama. Uli ajnihatin. Ya, jazakallahu khair. Di situ Allah mengatakan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fatiris samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antaranya itu ja'ilil malaikah. Ya, di antara langit dan bumi tersebut Allah jadikan adanya malaikat. Ya, sebagai rusulan, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu uli ajnihatin, ada yang memiliki sayap. Ya, memiliki sayap, dan sayapnya ini banyak. Kalau dalam ayat disebutkan masna wa thulatha wa ruba', ada malaikat yang sayapnya 2. Ya, ada yang malaikat yang sayapnya 3. Ada yang malaikat yang sayapnya ada 4. Ya, yazidu fi khalqi ma yasha. Dan Allah menambah sayap-sayap malaikat sesuka hati Allah, tidak dibatasi. Ya, kalau Allah inginnya 5, ini 100, itu haknya Allah, bukan haknya malaikat. Yang jelasnya malaikat secara umum memiliki sayap. Ya, yang jelasnya malaikat itu memiliki sayap. Taib. Wa fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril wa lahu 600 janahin. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu bahwasanya Nabi SAW pernah satu ketika melihat Jibril alaihissalam dalam rupa asli. Dalam riwayat Nabi kita SAW melihat Jibril dalam 2 kali, ya, 2 kali melihat malaikat Jibril berupa aslinya. Iya, berupa aslinya. Nah, malaikat Jibril ini termasuk malaikat Allah yang paling mulia. Iya. Yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 malaikat Allah yang mulia, ini malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, kemudian malaikat Mikail. Ya, 3 malaikat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang paling mulia. Di antara yang ketiganya, yang paling besarnya, yang paling mulianya adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini memiliki sayap, ya, 600. Apa 600? 600 sayap. Ya, 600 sayap.
Dan sayapnya itu dalam hadis dijelaskan ya sampai menutupi ufuk. Iya, sampai menutupi ufuk. Subhanallah ya, sangat besar. Malaikat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Nah, adapun bagaimana sayapnya jangan pernah dipahami. Ya, sama seperti sayap burung berarti kalau begitu. Ya, sehingga tersebar di media sosial, ya digambarkan malaikat itu seperti apa? Di sininya apa? Ya kayak sayap burung. Apakah mereka pernah melihat? Ya, yang jelasnya, ya Nabi menggambarkan kepada kita memiliki sayap. Ini memiliki sayap. Apapun sayapnya, apakah sama dengan sayapnya burung? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Nggak ada keterangan Nabi SAW sayapnya malaikat itu seperti burung. Sayapnya malaikat itu seperti merpati dan seterusnya. Nggak dijelaskan oleh Nabi. Jelasnya sayap, memiliki sayap. Kewajiban kita mengimani secara mujmal, ya, secara global saja bahwasanya memiliki sayap. Baik, ini poin ya dari hadis Jibril alaihissalatu wassalam. Baik, kemudian poin berikutnya. Ya. Poin berikutnya adalah qala mu'allif ta'ala wa fi maji'i Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa julusihi baina yadayhi ya. Bayanu syai'in min adabi talabil ilmi inda muallim. Dalam hadis Jibril ini poin yang kedua di kesempatan malam hari ini, ya, Syekh sedang menjelaskan tentang adab. Jadi terdapat dalam hadis Jibril ini adab dari kita belajar. Ya, adab atau tata cara seorang murid belajar sama gurunya. Ya. Apa adabnya? Dalam hadis tersebut adabnya gimana? Murid itu bikin halaqah. Ya, bikin halaqah, lutut guru sama lutut murid saling berdempetan. Ya, itulah yang ada di pondok-pondok pesantren. Ya, di halaqah-halaqah ilmu. Ya, selalu merapat, tidak menjauh dari gurunya. Ya, tidak menjauh dari gurunya. Kita mengambil keberkahan di situ. Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, enggak ada ibunya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangatlah kita mencari keberkahan di majelis ilmu. Ya, semangatlah mencari keberkahan di majelis ilmu. Karena enggak ada keberkahan ya di tempat-tempat yang lainnya kecuali di majelis ilmu. Ya. Paham enggak paham tetap datang saja. Ya, karena ya di majelis inilah malaikat menaungi para penuntut ilmu. Di pasar enggak dinaungi, di kantor enggak dinaungi, Bapak. Ya, di tempat kerja kita enggak ada malaikat naungi kita, enggak ada. Ya, di tempat kerja kita enggak ada makhluk Allah memohonkan ampun untuk kita, enggak ada. Jadi ada enggak paham atau endaknya kita belajar, datang saja nuntut ilmu. Iya, ini tentu banyak sekali. Meskipun kita ngantuk. Kayaknya orang-orang yang para sahabat dulu jauh-jauh mereka belajar karena mereka tahu keutamaannya ilmu. Ya. Paling tidaknya dia pun kalau enggak sampai di majelisnya ilmu, dia sudah dicatat sebagai orang yang menuntut ilmu. Iya. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Meskipun sudah terniat dalam hatinya dari rumah. Niat saja itu, ya saya dari rumah nih niat nih. Qadarullah hujan. Sudah tercatat, mati dia dalam keadaan seperti itu. Misalnya mati dalam keadaan jihad di jalan Allah. Ya, mati di jalan Allah. Apalagi kalau ada sampai dia jalan dibegal orang segala macamnya misalnya gitu kan. Ya khair insyaallah.
Niat saja dari rumah, adapun yang terjadi baik di jalan atau di majelis ilmu, ya bismillah. Allah akan mencatat niat-niat baik kita semuanya. Ya. Karena ketika orang belajar itu kan tidak lepas dari beberapa keadaan. Keadaan pertama, orang datang ke sini menghilangkan kebodohan, ya tidak. Iya, dulu kita tidak tahu. Saya ingin mendalami ilmu agama ini seperti apa. Dulu di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku kuliah nggak kita dapati seperti ini. Ya ada Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya kita pun di kuliah dulu saat itu nggak pernah dapati yang kayak beginian. Iya. Tidak pernah yang kita dapati yang seperti ini. Nah, jadi ini ada dalam hadis Jibril ini, ya Nabi SAW sedang menjelaskan, ya sedang memberikan contoh tauladan, ada belajar tuh begini loh. Ya, jadi tidak boleh menjauh. Ya kalau di masyarakat umum ya nanti dululah, pelan-pelan. Ya makanya kalau saya di Lintang itu, Bapak Ibu sekalian nih kalau dilihat, ya itu kita merapat. Ya dibiasakan merapat, nggak ada tinggi kayak begini. Ya tinggi kayak begini ya kalau masjidnya besar, luas, ya yang di belakang nggak kelihatan pengajarnya kan tidak masalah. Ya kalau kita seperti ini ya duduk saja di lesehan, ngumpul, merapat, ya langsung ya, itu lebih keberkahannya, masya Allah. Ya Anda lihat memang biasanya seperti ini ya tidak apa-apa. Nah, kemudian ini poinnya ya. Dalam hadis Jibril tersebut poin yang ketiganya bisa dicatat, wa anna sa'ila la yaksuru su'alahu ala umuri yajhaluhu maha. Ya, ini poinnya. Orang yang bertanya ya kepada seseorang itu tidak mesti orang yang bertanya nggak tahu tentang hukum. Ya, jadi orang bertanya itu ada beberapa keadaan kalau dalam hadis ini. Orang yang bertanya, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak bertanya ke saya, itu ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia tahu tentang sebuah hukum, boleh jadi dia tidak tahu. Dia tahu tentang sebuah hukum, ditanya kembali kepada seorang ustaz, seorang guru, ingin beritahu orang lain. Ingin beritahu orang lain. Mungkin dia kalau ngasih langsung memberitahu kepada kawannya, aku tersinggung mungkin. Wah, akhirnya melalui perantara lain dengan cara bertanya. Iya. Demikian pula seorang ustaz bertanya kepada muridnya, bukan berarti ustaznya nggak tahu, tapi ingin memancing santrinya untuk berpikir. Ya, dan kadang ustaznya sengaja membuat salah agar muridnya ini masih connect nggak belajarnya. Ustaznya salah Ustaz. Ya, kalau diiyakan salahnya ustaznya masih nggak connect, nggak nyambung. Ya, tidak nyambung. Dan inilah yang kita rasakan dulu ketika belajar di Ma'had Al-Furqan Gresik. Ya, kita belajar sama Ustaz Aun Rafiq bin Gufran hafizahullah taala. Ketika beliau bertanya kepada kami, ya, para santri waktu itu. Ya, ini i'rabnya apa misalnya? Kita tanya tentang i'rab. Rafa, mansub atau majrur. Ya kan? Tapi beliau sengaja membuat salah. Dan beliau sudah tahu jawabannya sebenarnya itu adalah mu'rab, mansub sebenarnya. Tapi pertanyaannya kepada santri, ini marfu atau majrur? Padahal jawaban yang benarnya mansub. Ditanya kepada santrinya, ini marfu atau majrur? Iya. Waalaikumsalam. Hayakallah, Pak. Kemudian dijawab oleh santrinya apa? Dijawab oleh santrinya, ini majrur ya Ustaz. Majrur, ya bagus. Iya. Padahal jawabannya mansub. Wah, berarti santrinya belum connect, berarti santrinya belum paham.
Nah, terkadang begitu. Nah, dalam hadis ini kita dapat faedah Bapak Ibu sekalian, ya, tidak semua orang yang bertanya, ya, dia tidak tahu. Boleh jadi dia tahu tapi ingin memberitahu orang lain. Nah, bal yanbaghi lahu ay yas'ala ghairahu wa huwa 'alimun bil hukmi liyasma'a al hadirun al jawabah. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Bahkan seyogyanya bagi seseorang kalau dia bertanya, ayas ala ghairahu, bertanya kepada orang lain, wa huwa alimun, dan dia itu adalah alim tentang sebuah hukum. Tapi dia bertanya itu dalam rangka memperdengarkan kepada orang lain yang hadir tentang jawabannya. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Dia bertanya, dia tahu hukumnya kan, tapi ingin orang lain dengar. Orang lain dengar jawaban yang benarnya. Nah, walihada nasaba ilaihi Rasulullah SAW fi akhiril hadis ta'lim. Oleh karenanya dalam hadis ini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbahkan yang mengajar itu adalah Jibril. Ya. Apa kata Nabi SAW di akhir hadis? Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Hai Umar, kamu tahu enggak yang bertanya tadi siapa? Apa kata Umar? Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka dijawab oleh Nabi Umar, yang bertanya tadi sebenarnya Jibril yang sudah mengajari kalian tentang agama kalian. Ya, jadi sebenarnya yang ngajar itu adalah Jibril, disandarkan kepada Jibril. Tapi sebenarnya enggak, yang mengajar itu sebenarnya wa ta'limu hasilun min Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu mubashiruhu lahu. Iya. Yang sebenarnya yang ngajar itu adalah Nabi, tapi disandarkan kepada Jibril, ya, malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Ya, mudhafun ila Jibril, disandarkan kepada Nabi sallallahu. Kenapa disandarkan oleh Nabi sallallahu kepada Jibril? Likaunihi al-mutassiba, ya, al-mutasabbiba fihi. Itu karena dalam rangka Jibril lah sebabnya. Jibril lah sebab yang menyampaikan ilmu. Ya. Jibril lah sebab sehingga ilmu itu sampai kepada sahabat. Sama kalau antum tanya ke Ustaz Nom atau Ustaz yang lainnya, kalian sudah tahu, kalianlah sebab ilmu itu sampai kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, dan ini termasuk amal jariyah, Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya, masuk amal jariyah. Sebagai sebab saja ilmu sampai, Masya Allah. Makanya kita berusaha ustaz-ustaz itu menghadirkan ustaz-ustaz kajian, taklim ke sini itu sebagai wasilah. Ya, ilmu itu sampai kepada orang lain. Dia ikut andil dalam amal jariyah ini. Ya. Tapi ini poinnya. Jadi ada 3 poin dalam kesempatan ini, Pak Maghrib ini kita dapati. Kemudian kita lanjutkan. Qauluhu qala ya Muhammad. Nabi lanjut Nabi SAW menjelaskan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada saya tentang Islam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini Nabi kita SAW sedang mengajarkan Islam kepada sahabat. Ini tentang rukun Islam. Jadi kalau ditanya apa itu Islam, ya jawabnya rukun Islam. Ya, terkadang ada juga yang bertanya apa itu Islam? Ya, adalah Islam itu adalah istislamu lillahi bi tauhid wal inqiyad lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, itu Islam. Ya, 3 poin. Islam itu 3 poin. Jadi orang ini Islam atau tidak terpenuhi 3 poin itu. Iya. Apa tuh?
menghinakan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah dengan mentauhidkannya. Ini poin pertama. Kalau ada manusia yang belum menghinakan dirinya kepada Allah, ya, termasuk menghinakan dirinya adalah meletakkan anggota tubuh manusia yang paling mulia apa? Kepala. Apapun jabatan, apapun tinggi jabatan dia, mau dokter spesialis apakah, mau bintang 10 kah, mau presiden kah, ya, ketika dia sedang sujud, dia sudah menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal tua miskin, ya, fakir, kaya, tidak kenal. Ya, asal dia manusia, maka dia harus menghinakan dirinya. Dia mengaku Islam, maka dia harus menghinakan dirinya, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Ya. Wal inqiyad lahu bi ta'ah. Inqiyad, tunduk dan patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Ya. Kemudian yang ketiga, orang itu dikatakan Islam, dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Ya, termasuk di situ adalah para dukun. Antum harus berlepas diri dari para dukun. Ya. Baik. Jadi ajaban Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril indama sa'alahu 'anil islami bil umuri dhahirah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan urusan zahirah. Ini perkara yang zahir. Ini perkara-perkara yang nampak. Jadi Islam itu, rukun Islam itu adalah perkara zahir. Ya, dua kalimat syahadatain harus diikrarkan. Harus diikrarkan, nampak gitu. Salat harus diikrarkan, harus disiarkan. Kenapa kamu enggak salat, Mas? Saya takut riya. Tepat atau enggak? Enggak tepat. Salat harus nampak. Iya. Makanya amalan-amalan zahir harus nampak. Zakat adalah amal zahir. Ya. Puasa adalah amal zahir, harus nampak. Ini adalah Nabi SAW menyebutkan urusan perkara-perkara zahir. Nah. Wa indama sa'alahu 'anil iman ajabahu bi umurid batinah. Ya, ketika Nabi SAW ditanya Jibril tentang perkara iman, maka beliau menjawab masalah batin. Ya. Apa masalah batin? Rukun iman. Rukun iman itu adalah urusan batin. Ya. Urusan batin. Wa lafzul islami wal imani minal alfaz allati idza jumi'a bainaha fi dzikri furiqa bainaha fil ma'na. Ini kalau lafaznya Islam dan lafaznya iman kalau dikumpulkan dalam satu lafaz, maka memiliki makna yang berbeda. Ya, iman dan Islam kalau digandengkan satu, itu maknanya berbeda. Ya. Wa qad ijtama'a huna, ya, fafussira Islamu bi umuri zahirah. Ya. Wa hiya munasabatun li ma'nal islami. Jadi kalau Islam itu, ya, dan iman digandengkan satu, maka maknanya berbeda. Islam ditafsirkan dengan perkara zahir, maka inilah makna Islam. Pengertian dari Islam yaitu istislamu lillahi, istislamu wal inqiyadu, ya, lillahi ta'ala, merendahkan diri, menghinakan diri, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fussira imanu bi umuril batinah,
Adapun iman itu ditafsirkan adalah perkara batin. Ya, perkara batin, ini poinnya. Bisa dipahami atau tidak? Paham? Pak Doyet, paham Pak Doyet? Tidak. Belum paham. Islam dan iman. Nih, saya sebutkan nih dalam satu lafaz. Islam dan iman. Satu lafaz kan? Maka Islam adalah perkara zahir, iman perkara batin. Paham nih? Kalau zahir maksudnya rukun Islam. Rukun perkara batin rukun iman. Nah, ini maksud keterangan Syekh di sini. Iya. Nah, inilah maknanya Islam kata beliau. Iya. Apa tuh iman? Kata Syekh di sini, iman adalah ya perkara batin itu maksudnya adalah munasibatu lil makna. Inilah yang sesuai dengan makna iman, yakni tasdiqu wal iqraru, ya pembenaran dan iqrar, ya, dan penetapan. Islam yakni merendahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Iman penetapan dan pembenaran. Ya, penetapan dan pembenaran. Bahasa kitanya diyakini. Harus diyakini. Ya, tidak boleh ada keraguannya sedikit pun padanya. Itu iman. Pembenaran yang kuat dalam hati tanpa ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ya. Wa idza ufrida ahaduhuma anil akhar syamila ma'nayain jami'an al-umur zahirah wal batinah. Ya. Tapi kalau dia ini disebutkan secara sendirian, maka mencakup dua makna di atas. Ya, kalau sebutkan secara sendirian, maka mencakup makna dua di atas. Ya, ini perkara zahir dan perkara batin. Paham maksudnya? Ya, saya sebutkan Islam saja. Tadi kan saya sebutkan Islam dan iman. Maka Islam makna zahir, perkara zahir, iman perkara batin. Tapi kalau saya sebutkan Islam sendirian tanpa iman, maka maksudnya apa? Maksud makna keduanya, perkara zahir dan perkara batin. Demikian pula kalau saya sebutkan iman saja, maka maksud kedua mana? Perkara zahir dan perkara batin. Bisa dipahami Pak Dayat ya? Paham insyaallah? Ada yang enggak paham? Contoh saja misalnya gini, biasanya gini. Dua orang sekawan sejati. Pak Doyet sama Pak Muslim misalnya. Semoga Allah menjaga ya antum sekalian. Ketika saya panggil Pak Doyet saja, maka Pak Muslim ngikut. Ketika Pak Muslim saya sebut Pak Muslim, maka Pak Doyet pun juga ikut, termasuk bagiannya. Tapi kalau saya sebutkan secara bersamaan, ya, maka Pak Doyet dirinya sendiri, Pak Muslim dirinya sendiri. Tidak bisa terwakilkan. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Sama kita mungkin santri gitu kan. Ya, kelas 1A. Ya kan? Maka mencakup semua. Iya. Tapi kalau saya sebutkan satu-satu, maka dirinya masing-masing. Iya. Nah, demikianlah iman kalau disebutkan sendirian maka mencakup keduanya. Tapi kalau disebutkan secara satu-satu, kalau disebutkan secara bersamaan, maka memiliki makna yang berbeda. Nah, dan karena sudah azan, kita cukupkan atau sampai paragraf ini sebentar dulu ya. Wa min maji'il islami mufradan qaulullahi subhanahu wa ta'ala. Ya.
Nah, kalimat Islam disebutkan oleh Allah secara tunggal, secara sendirian, itu terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 85. Ya, Quran surah Al-Imran ayat 85. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Siapa yang mencari selain Islam. Nah, di sini disebutkan oleh Allah sendirian. Maka maksudnya bagiannya dari iman. Termasuk dalamnya adalah iman. Siapa yang mencari selain iman, ini perkara batin dan perkara zahir, maka fala yuqbala minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tidak akan menerima darinya, tidak akan pernah menerima darinya, wa huwa fil akhirah, ya sementara dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini contoh dalam Quran surat Al-Imran 785 ya, tentang Islam disebutkan sendirian. Wa min maji'il imani mufradan qaulullahi azza wa jalla. Demikian pula ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara iman secara sendirian, terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5. Ya. Al-Maidah ayat 5. Wa may yakfur bil imani. Siapa yang yakfur, ya. Mereka kufur bil iman, padahal mereka sudah beriman sebelumnya. Faqad habita amaluhu, maka amalan yang mereka lakukan selama ini ya gagal. Ya, jadi siapa yang kufur setelah dia beriman, siapa yang kufur setelah dianya Islam, ya, maka amalan yang dilakukan selama ini batal, rusak, tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, semakna dengan ayat di atas. Sementara dia di akhirat, dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Wa naziru zalika kalimata, ya, ini ada nun yang dihasfun, yang dibuang di situ ya. Wa naziru zalika kalimatal faqiri wal miskin. Demikian pula ya kalimat, ya demikian pula dua kalimat, yakni kalimat fakir dan miskin. Ya, sering kita sebutkan fakir dan miskin. Maka tatkala disebutkan fakir miskin memiliki makna yang berbeda. Fakir ya makna fakir, miskin ya makna miskin. Fakir. Mas itu siapa namanya? Rivo. Apa makna miskin? Apa makna miskin? Orang itu dikatakan miskin kenapa? Miskin. Atau orang itu dikatakan fakir kenapa? Ini kan sering nih ketika menyalurkan zakat nih, orang itu miskin, orang itu fakir. Mungkin azan dulu lah, enggak apa-apa. Ya salatnya azan dulu, dan kita lanjutkan sebentar. Ya sambil nunggu iqamah kita ya. Nah.
Baik, kita lanjutkan. Ya, satu paragraf lagi ya. Jadi kata saya sedang mencontohkan ya, mengambilkan ilustrasi pendekatan makna antara Islam dan iman dengan fakir dan miskin. Ya, jadi demikian pula kalau fakir dan miskin digandengkan dengan ya, maka memiliki makna yang berbeda. Fakir ya makna fakir, miskin ya maknanya miskin. Iya. Maka kita ambil faedah di sini, apa itu fakir? Apa itu miskin? Kapan seseorang dikatakan fakir? Kapan seseorang itu dikatakan miskin? Nah, gimana tadi Mas? Fakir itu kalau miskin punya makanan untuk waktu 5 hari depan. Terus baik. Barakallahu fiik. Khair insyaallah. Jadi fakir itu ikhwan, ya, fakir itu dia butuhnya sebulan berapa? 10 misalnya. Itu fakir ya. Pertama fakir, butuhnya sebulan 10. Iya, yang dia dapati enggak sampai setengahnya, di bawah 5. Ya, itu fakir namanya. Di bawah 5. Kalau miskin 7 ke atas. Ya 9 ke bawah. Ya 9, 7, 8, 9 itu miskin. Iya. Bisa dipahami ya pendekatannya. Ini bisa antum baca dalam kitab ya, yang pernah belajar fikih Syafi'iyah, ini akan dijumpai seperti itu. Ya, agar memudahkan ini orang ini dikatakan fakir atau miskin atau tidak. Makanya bagi orang yang mengurus zakat itu, maka tidak masalah antum tanya kepada mereka, antum ini miskin atau tidak, berapa penghasilan antum sebulan berapa? Ya, tidak apa, itu berhak. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru ketika menyalurkan zakat. Tanya, antum miskin atau fakir? Misalnya. Iya. Contoh ya, kemarin di Sleman juga saya singgung ini kan.
Sebulan dia butuh 1 triliun. Dia punya pabrik besar, harus menggaji karyawan. Jadi 1 triliun untuk gaji karyawan aja. Ya, ternyata sebulan dia nggak dapat 5 miliar misalnya. Nah, meskipun dia orangnya rumahnya gedung, punya mobil, ya, punya mobil, miskin atau fakir? Pak Muslim. Tadi kan sudah kita kasih pendekatan fakir dan miskin. Dia punya pabrik PT besar itu kan, karyawannya 1000. Dia untuk membayar gaji karyawan saja harus 1 triliun sebulan. Ternyata dari hasil penjualannya dia dapat 5 miliar cuman. Sebulan 1 triliun untuk gaji aja. Ternyata dari income yang didapatkan hasil jualannya tadi cuma 5 miliar. Nggak numpuk dia, gaji saja nggak dapat. Meskipun hartanya rumahnya mewah, mobilnya Fortuner misalnya, atau apa yang paling mahal. Miskin atau fakir? Ragu saya ini. Sepakat fakir? Ya, Pak M. Fakir Ibu. Dia adalah apa? Fakir. Iya. Untuk gaji karyawan saja nggak dapat. Bagaimana caranya? Jual rumahnya, jual mobilnya. Habis nggak hartanya? Habis kan? Fakir atau miskin? Fakir. Maka dia berhak. Ya, maka dia berhak menerima zakat. Makanya hati-hati ya. Ya kadang ya ada beberapa orang lah ya. Saya ini ya gimana sih cara pengurusan zakat tuh gimana sih ya? Main kasih-kasih aja ya, nampaknya zakat itu nampaknya. Main zon-zon saja kayaknya fakir deh. Kayaknya miskin deh. Ya kan? Nah, itu rumahnya mewah gitu, mustahil dia fakir. Kaya kok punya mobil gitu. Ya kan? Ya. Apalagi kalau bulan Syawal kan. Untuk makan saja mungkin dia, iya kan? Orang-orang punya pabrik-pabrik gitu kan begitu itu. Iya. Harus bayar kasih THR, tunjangan hari lebaran gitu kan. Yang dia pikirkan ternyata untuk dirinya makan itu aja nggak ada. Untuk makan hari itu aja kadang nggak ada. Maka dia berhak mendapatkan zakat. Makanya bagi orang yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah mengurus zakat ini, bukan dia ditanya. Kita jangan malu ditanyakan, kamu berapa? Ya gajinya sebulan berapa? Ya gaji sebulan 1 juta. Kebutuhan sebulan 4 juta. Ini banyaknya sosok pondok gitu. Kebutuhannya 3 juta, ajannya 5 juta, ya. Sebulan digaji 1 juta. Makanya di mana-mana saya berikan pandangan, kalau kita dari yayasan tidak mampu gaji guru, nggak mampu mensejahterakan guru, jangan dia dibuat terikat. Zalim itu. Ya, zalim. Kasih dia kebebasan. Dia. Antum datang pas ngajarnya aja deh. Kami yayasan nggak sanggup gaji. Kalau antum kayak memohon minta bantuan antum dari jam 7 sampai jam 10 malam, ya tidak bisa. Ya sudah, kamu datang pas ngajarnya aja. Ya begitulah yang saya terapkan di sekolah saya seperti itu. Saya terus terang kepada murid-murid saya yang ngajar saat ini, saya nggak mampu ngajar. Saya nggak mampu menggaji kalian. Demikian dulu kalian juga belajar, ya tidak dipungut biaya sepeser pun. Kita berdarah-darah dari awal, merintis dari awal. Kalau kalian siap berdarah-darah dengan saya sampai nanti kita sejahtera,
bisa bergabung dengan saya? Siap Ustaz. Masya Allah. Dari awal kita akan seperti ini, tapi enggak buat kita terikat. Ya, kita minta mereka ngajar sesuai dengan jam ngajar saja. Jam berapa masuknya? Jam 10. Ya sudah, jam 10 masuk. Selesai jam berapa? Jam 11. Sudah. Lepas dari itu dia mencari maisah yang lain. Kecuali kalau memang dia yayasan atau organisasi, sebuah lembaga, dia mampu. Udahlah, kamu saya gaji 10 juta sebulan. Semua aktivitasmu di dunia, di luar sana tinggalkan. Fokus. Ya, siap kalau begitu. Maka tidak masalah seperti ini. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Karena zolim kita terhadap manusia. Baik. Nah, inilah antara fakir dan miskin. Demikian pula kalimat al-birri wat taqwa, ya. Kalimat al-birri ini ataf kepada fakir, ya. Nah, wat taqwa, demikian pula kalimat bir dan takwa apabila digandengkan, maka al-bir memiliki makna tersendiri, ya. Ini bir ini kebajikan dan takwa ini memiliki makna tersendiri. Wa ghairu zalika. Di sini saya bawakan kitab, ya, Syarah Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ya. Saya bacakan ya, perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa'lam anna taqwa ahyanan ya taqtarinu bil birri." Ya, kata beliau, ketahuilah, pelajarilah oleh kalian bahwasanya kalimat takwa itu terkadang digandingkan dengan albir. Kalimat takwa terkadang digandingkan dengan kalimat albir. Fayuqalu, maka dikatakan birru wa taqwa. Ya, birru wa taqwa. Kama qaulihi ta'ala, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, tolong menolonglah kalian dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Nah, situ Allah sedang menjelaskan kepada kita kebajikan makna tersendiri, takwa makna sendiri. Ini terkadang seperti itu digandingkan oleh Allah. Wataratan, dan terkadang disebutkan oleh Allah secara sendirian. Bir disebutkan sendirian, takwa disebutkan sendirian. Fa iza qurinat bil birri sara al birru fi'lal awamir. Ya, fi'lal awamir. Kalau atau jika kalimat bir itu dia digandengkan sendirian saja atau berdiri sendiri, maka jadilah kalimat bir itu, kebajikan itu adalah ya fi'lu atau fi'lal awamir. Ini perbuatan ya segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Itu bir. Tapi kalau takwa itu ada ya tarku nawahi atau tarka nawahi. Kalau takwa adalah meninggalkan larangan. Ya, melakukan perintah Allah kemudian meninggalkan larangan. Ini kalau disebutkan secara bersamaan. Iya. Afwan, disebutkan secara sendirian ya. Kalau disebutkan secara sendirian, ya takwa wa albir itu maksudnya adalah hal-hal yang diperintahkan oleh Allah ya, dan takwa hal-hal yang segala hal yang dilarang oleh Allah, itu takwa. Makanya kita katakan bertakwalah kalian kepada Allah. Apa itu makna takwa? Ya, apa itu makna takwa? Melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangan. Itu kan disebutkan sendirian kan? Maka masuk makna bir di dalamnya. Demikian pula melakukan kebajikanlah kalian, berbuat kebaikanlah kalian. Iya, melakukan kebajikanlah kalian, berbuat baiklah kalian, maka maksudnya adalah meninggalkan hal yang dilarang. Nah,
Wa idza ufridat sara syamilatan ta'ummu fi'lal awamiri wajtinaba nawahi. Wa qad zakara Allah Ta'ala fi kitabih al-jannata u'iddat lil muttaqin. Inilah ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya bahwasanya surga itu Allah siapkan, Allah telah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disebutkan sendirian kan? Ya. U'iddat lil muttaqin. Ya, telah aku siapkan, telah aku sediakan surga itu. Artinya apa? Surga itu telah ada. Ya, sudah diciptakan oleh Allah. Aku sediakan, telah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini untuk orang-orang yang melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini disebutkan sendirian. Maka fa'alut taqwa hum ahlul jannah, kata Syekh di sini. Orang yang bertakwa mereka adalah penduduk surga. Ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan memasukkan kita termasuk di dalamnya. Walizalika yajibu al-insan, oleh karena itu wajib alal insani ayattaqiyallaha, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah, imtisalan li awamirihi, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, wa talaban, dan mencari lisawabihi, pahalanya, wan najati, keselamatan dari minal iqabihi, dari hukuman Allah. Baik. Jadi demikian saja ya saudaraku sekalian, insyaallah ya kita akan lanjutkan di setelah salat Isya insyaallah taala. Nah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.